Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin memaparkan hasil tugas kelompok kami terkait penyusunan video pendek dalam topik peran dan kedudukan PNS dalam mendukung smart governance dengan tema dalam hal ini adalah ekonomi digital dan kreatif. Nah, di kelompok kami ada 5 orang. Itu yang pertama ada Mbak Manda Putri, lalu yang kedua ada saya sendiri, Roy Siagian, yang ketiga nanti ada Mbak Winda Purnia, yang keempat nanti ada Mas Ferdian Andi, yang kelima nanti ada Mas Wisnu Triasmoro. Baik, untuk yang pertama akan saya mulai dengan paparan saya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Bea Cukai dan BKPM dikutip oleh Kementerian Ekonomi Kreatif atau Barekraf. Yang pertama, nilai produk domestik bruto di sektor ekonomi kreatif Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 1.500 triliun. Lalu sektor ini juga menyerap sekitar 26,47 juta tenaga kerja. Dan yang ketiga, itu kontribusi ekonomi kreatif terhadap pendapatan domestik bruto negara kita itu telah melampaui sampai 1.500 triliun atau 7% dari PDB nasional. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian nasional dan berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru Indonesia yang dinilai sebagai salah satu sektor yang berperan dalam penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lalu berangkat dari pendahuluan tadi, kami coba melakukan identifikasi beberapa isu. Ya, isu yang pertama itu dengan melihat dari isu nasional tadi, kami coba mengkerucutkan ada timbulnya beberapa isu. Yang pertama itu terkait masalah rendahnya kapasitas aparatur sipil negara dalam mendukung ekosistem startup digital. Nah, ini hubungannya nanti terkait bagaimana pengembangan kompetensi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 39. Nah, mengapa kami angkat isu ini? Hasil penelusuran kami berdasarkan data dan fakta melalui media scanning, ya itu sudah melalui data yang diterbitkan oleh Komdigi. Komdigi menyampaikan bahwa tingkat digital mindset ASN itu dilaporkan hanya berada sekitar di angka 30%. Pola pikirnya sudah aware terkait masalah isu digital. Ini menunjukkan bahwa ASN di Indonesia itu masih lemah dalam wawasannya dalam literasi digitalnya. Nah, ini penting kenapa literasi digital ASN itu perlu pahamin atau karena ini akan menciptakan suatu ekosistem startup digital nanti di kedepannya, dan kami menganggap ini adalah isu penting yang perlu diangkat terkait nanti timbulnya masalah atau bagaimana nanti pencarian solusinya. Lalu yang kedua, hasil identifikasi isu kami yang kedua itu melalui media scanning juga, kami melihat ada isu terkait masalah regulasi. Kami melihat belum ada regulasi yang mengatur ekosistem startup atau PT Hub di Jakarta dengan baik. Nah, ini berdasarkan sumber yang kami peroleh dari Universitas Indonesia dalam sidang doktor salah satu mahasiswa UI, di situ dijelaskan bahwa beliau menyarankan pentingnya regulasi yang kuat untuk mendukung ekosistem startup dan creative hub di Jakarta, di Indonesia khususnya, terlebih ini di Jakarta. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut data sains yang dikutip dari mahasiswa UI tersebut, Indonesia itu hanya memiliki 6 perusahaan rintisan digital dengan valuasi di atas $1 juta. Nah, dalam penelitian beliau juga memberikan rekomendasi yaitu kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini mungkin para pejabat kita, anggota DPRD ataupun gubernur nanti untuk menciptakan regulasi khusus yang mendukung bisnis di bidang digital, meningkatkan kapasitas sistem digital dan memperluas infrastruktur pendukungnya. Baik, melanjutkan dari Pak Roy tadi terkait 3 isu yang kami ambil, saya akan melanjutkan terkait identifikasi isu prioritas dengan metode APKL, yaitu A-nya aktual, kemudian P-nya adalah problematik, K-nya adalah kelayakan, dan L-nya layak. Ini kita beri skor 1-5. Yang pertama isunya tadi adalah rendahnya kapasitas ASN dalam mendukung ekosistem startup digital. Itu kami berikan nilai 18. Kemudian belum ada regulasi yang mengatur ekosistem startup atau creative hub di Jakarta. Itu kami berikan total 16. Kemudian modus penipuan digital yang terjadi di masyarakat terkait pelayanan publik berbasis digital. Itu kami berikan kami berikan total 15. Nah, untuk perankingannya di sini bisa terlihat jelas bahwa ranking 1 adalah rendahnya kapasitas ASN dalam mendukung ekosistem startup digital. Nah, bagaimana sih dampaknya apabila tidak ditangani? Nah, isu tersebut apabila tidak ditangani, yang pertama yaitu aktual. Daerah kalah bersaing dengan kota besar negara lain dalam menarik investasi startup. Kemudian, talent digital pindah ke kota besar atau brand drain karena ekosistem lokal tidak ada. Kemudian, ekonomi informal tidak terformalisasi atau potensi pajak daerah hilang. Kemudian, problematiknya adalah gap kompetensi ASN makin lebar atau layanan publik digital tertinggal. Kemudian, kreatif hub menjadi aset mati atau tidak produktif dan pemborosan APBD. Kemudian, program inkubasi startup tidak berjalan atau pelaku UMKM digital tidak berkembang.
Nah, kemudian kita lihat lagi kelayakannya, itu berdampak pada ribuan pelaku startup dan UMKM digital di daerah. Kemudian masyarakat juga kehilangan akses layanan publik berbasis digital yang optimal. Kemudian daya saing daerah di era ekonomi digital terus merosot. Nah, untuk layaknya, yaitu menjadi alasan kuat untuk menganggarkan program peningkatan kompetensi digital ASN, kemudian mendorong pembentukan tim koordinasi ekonomi digital daerah lintas OPD, dan usulan ini memiliki urgensi dan dukungan regulasi yang kuat, yaitu di Undang-Undang ASN dan Perpres Ekraf. Baik, selanjutnya kami mengidentifikasi akar-akar permasalahan menggunakan metode Fishbone. Isu yang kita ambil yaitu rendahnya kapasitas ASN dalam mendukung ekosistem startup diagram. Ada 6 poin penting yang mendukung akar-akar permasalahan. Yang pertama yaitu mesin, integrasi sistem informasi belum optimal, dan pemanfaatan aplikasi dan sistem digital belum optimal. Yang kedua yaitu metode, program inkubasi yang tidak terstruktur, dan kurangnya kolaborasi ASN dengan ekosistem startup. Yang ketiga yaitu kompetensi digital ASN yang masih rendah, dan kurangnya pelatihan teknis ekonomi kreatif. Yang keempat yaitu mother nature atau environment, yaitu perkembangan teknologi digital masih sangat cepat dan adaptasi budaya kerja digital masih menjadi tantangan. Yang kelima yaitu material, kurangnya panduan praktis tentang digitalisasi usaha dan informasi tentang pelatihan, bantuan modal, legalitas, dan promosi belum tersampaikan secara merata. Yang terakhir yaitu money, yaitu minim kerjasama pembiayaan dengan swasta, fintech, atau lembaga keuangan, dan keterbatasan anggaran pelatihan digital ASN dan UMKM. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis, kita mengidentifikasi penyebab utama menggunakan metode USG. Untuk yang pertama, kita menentukan penyebab masalah tersebut adalah kompetensi digital ASN yang rendah dalam manajemen ekonomi startup, di mana untuk totalnya yaitu ada 15 poin dan menjadi prioritas pertama. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kompetensi digital ASN merupakan masalah yang paling mendesak, berdampak besar, dan berpotensi semakin berkembang apabila tidak segera ditangani. Kemudian untuk penyebab masalah yang kedua, yaitu tidak tersedianya SOP dan program inkubasi startup yang terstruktur, dengan total 14 poin dan menjadi prioritas yang kedua. Masalah ini juga penting karena tanpa adanya SOP dan program yang jelas, pendampingan terhadap pelaku ekonomi digital dan kreatif akan berjalan tidak konsisten dan juga sulit untuk dilakukan evaluasi. Kemudian untuk penyebab masalah yang ketiga, terkait infrastruktur digital, yaitu platform data startup yang memang masih belum memadai dengan total 13 poin menjadi prioritas yang ketiga. Kondisi ini menyebabkan data, informasi, dan layanan pendukung ekosistem startup belum terintegrasi dengan baik. Selanjutnya, kelompok kami melakukan penentuan solusi prioritas menggunakan metode McNamara dan ditemukan ada 3 alternatif solusi. Yang pertama, yaitu pelatihan intensif kompetensi digital ASN, Bootcamp Smart ASN, dengan total ada 14 poin dan menjadi yang prioritas pertama. Kemudian yang kedua, penyusunan SOP dan kurikulum program inkubasi startup daerah dengan total 13 poin dan menjadi prioritas ranking kita yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pembangunan platform digital ekosistem startup atau dashboard data dengan total 11 poin dan memperoleh ranking ketiga. Berdasarkan hasil tersebut, untuk Bootcamp Smart ASN memperoleh nilai tertinggi. Selain itu, pelatihan ini dinilai relatif lebih mudah dilaksanakan karena dapat dilakukan melalui kerjasama dengan OPD terkait, dengan praktisi digital, komunitas startup, maupun lembaga pelatihan. Selanjutnya, gagasan kreatif dan Smart ASN, Hub ASN, program transformasi ASN digital untuk ekosistem ekonomi kreatif daerah. Yang pertama itu ada Digital Bootcamp ASN, program pelatihan insentif 5 hari bagi ASN pengelola Creative Hub, mencakup digital marketing, ekosistem, startup, dan manajemen inovasi daerah, masuk ke dalam Smart ASN literasi digital. Selanjutnya, pembuatan platform kreatif, sistem informasi ekosistem kreatif digital platform berbasis web and mobile untuk menghubungkan startup, investor mentor, dan program pemerintah daerah, masuk ke dalam Smart ASN literasi digital dan hospitality. Yang selanjutnya, ASN Startup Mentoring, program pendampingan terstruktur ASN sebagai fasilitator startup OPD dengan sistem evaluasi berbasis data bulanan, Smart ASN Networking. Yang terakhir, Open Data Ecosystem, portal data terbuka ekosistem startup daerah, profil startup peluang investasi, program inkubasi, mentor tersedia, terintegrasi dengan satu data Indonesia, yaitu masuk ke dalam Smart ASN yang berwawasan global. Selanjutnya, keterikatan solusi yang dipilih dengan Smart ASN. Yang pertama ada Digital Bootcamp ASN. Digital Bootcamp termasuk ke dalam aspek digital skill, karena ASN dituntut mampu menggunakan teknologi secara produktif dalam pelayanan dan pendampingan masyarakat. Yang kedua, platform si kreatif, masuk ke aspek digital skill dan digital kultur.
karena ASN menggunakan teknologi untuk membangun budaya kerja yang cepat, terbuka, dan kolaboratif. Yang ketiga, ASN Startup Mentoring. Program ini memperkuat digital etnis karena ASN harus menjaga etika, integritas, dan profesional saat mendampingi masyarakat di ruang digital. Yang terakhir, ada Open Data Ecosystem, masuk ke aspek wawasan global, digital etik, dan digital safety, karena ASN harus mampu menggunakan data secara terbuka, bertanggung jawab, dan tetap menjaga informasi. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.